Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya akan memberikan tutorial ini teman-teman ya. Langkah awal yang dilakukan OPS sebelum ke Verpal e-Ijazah 2026 gitu. Nah, ini untuk teman-teman operator itu wajib lakukan ini ya sebelum kita ke Verpal e-Ijazah 2026 gitu. Nah, jadi begini teman-teman, sebelum kita ke ini ke Verpal e-Ijazah ya. Nah, di sini kan sudah ada jadwalnya nih. Ya, kalau untuk SD itu kan mulainya Juni ya, kalau SMP SMA kan mulainya Mei. Nah, sebelum kita ke sini teman-teman, itu ada dua yang perlu kita lakukan dulu gitu. Yang pertama teman-teman, itu pastikan data siswa di Dapodik ya, di peserta didik. Untuk siswa kelas akhir nih, yang kelas 6 ya. Itu silahkan dicek, pastikan datanya valid semua. Pastikan datanya valid semua gitu. Nah, untuk mengeceknya supaya gampang, ini diunduh dulu ya. Klik unduh di sini, daftar PD, kita unduh dulu ya. Kemudian kita buka. Nah, kita filter dulu ke kelas tingkat akhir ya. Mohon maaf ini datanya saya blur ya. Nah, di bagian ini, di bagian rombel ya, ini kita filter aja. Nah, kita hilangkan centangnya, hanya yang kelas 6 yang dicentang. Nah, silakan di sini dicek teman-teman. Jika di sini masih ada yang kosong, silakan dibetulkan atau dilengkapi di Dapodiknya ya. Jika di sini sudah penuh isinya, berarti di Dapodiknya lengkap gitu. Intinya gini, jika hasil unduhan ini ada yang kosong-kosong gitu, berarti di Dapodiknya belum terisi tuh. Silahkan nanti setelah di sini dicek ada yang kosong, balik lagi ke Dapodik, silahkan dilengkapi di Dapodik. Nah, ini untuk nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin gitu. Silakan dicek berdasarkan kartu keluarga atau akte kelahiran yang dimiliki oleh siswa itu. Pastikan valid dulu di sini ya. Ini hasil unduhan dari Dapodik gitu. Silakan. Jika di sini belum lengkap, silakan teman-teman itu ke Dapodik ya. Di Dapodiknya dilengkapi gitu. Jika terkunci di Dapodik, itu dibetulkannya di Verpal PD, ingat ya. Jadi jika di Dapodik terkunci, betulkannya di Verpal PD ya, di Verpal PD. Tapi jika langsung bisa di Dapodik ya di Dapodik aja. Itu satu teman-teman, sebelum kita ke Verpal e-Ijazah, pastikan data siswa tingkat akhir di Dapodiknya benar dan sudah sinkron tentunya. Yang kedua, kita masuk di Verpal PD. Ini saya langsung masuk supaya cepat ya. Di Verpal PD, pastikan semua data siswa yang tingkat akhir itu valid semua, tidak ada yang residu gitu ya. Sekali lagi, tidak ada yang residu. Nah, ini saya sudah valid. Jadi di Verpal PD ini kita fokus siswa tingkat akhir dulu. Nah, jangan sampai masuk di residu nih. Saya nggak ada residu ya. Pokoknya jika ada residu untuk siswa tingkat akhirnya, silakan segera diselesaikan gitu. Nah, ini kan tampilan Verpal PD terbaru ya. Kalau dulu kan ingin membetulkan itu ada di identitas ya, edit identitas di sini. Sekarang tampilannya seperti ini. Nah, sekarang itu jika ingin mengupdate siswa itu ada di sini teman-teman ya. Perubahan data tidak signifikan dengan di sini nih. Tinggal klik aja, dicari nama peserta didiknya. Nah, di sini bisa dirubah ya. Tuh silahkan nanti di sini tinggal validasi data diupdate. Update ya, disesuaikan dengan kartu keluarga dan akte kelahiran. Jika sudah sesuai dengan kartu keluarga dan akte tapi kok masih residu, silahkan orang tuanya supaya bisa ke Dukcapil daerah, supaya datanya dipadankan dengan Dukcapil pusat. Nah, kemudian umpamanya itu ada residu gitu ya. Ada residu lah di sini, tapi saya nggak ada ya. Nah, di sini ada gambar orang nih.
Nah, di sini di bagian quality control, teman-teman, itu dicek. Pastikan di sini nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin. Ini kesesuaian dukcapilnya harus 100% semua. Ya, harus 100% semua supaya nanti datanya itu valid di manajemen e-ijazah. Gitu ya. Jadi pastikan ini valid lah seperti itu. Kemudian integrasi data juga. Ini pastikan 100% gitu. Udah dua dulu itu sebelum kita melangkah ke manajemen ijazah. Jadi pastikan di Dapodiknya datanya sudah valid dan di Verpal PD datanya sudah valid. Jika sudah dibetulkan di Verpal PD di bagian perubahan data tidak signifikan atau yang signifikan, supaya masuk ke Dapodik, Dapodiknya ya tarik data dan sinkron kembali gitu. Nah, kemudian sering ada pertanyaan seperti ini, Pak, di Verpal PD-nya tidak ada residu atau valid semua. Tapi kok di Verpal ijazahnya masuk residu di bagian ini umpamanya ya. Nah, di bagian ini umpamanya atau di bagian apa namanya? Residu di sini. Nah, umpamanya di sini gitu. Kok masuk residu gitu. Jawabannya tunggu update sistem pusat berikutnya. Ini kan masih awal, teman-teman. Belum mulai, masih tahapan persiapan. Jadi jika di Verpal PD-nya sudah valid semua, kemudian di manajemen e-ijazah terdeteksi masih residu, jawabannya itu ditunggu update sistem pusat berikutnya. Gitu ya. Ini kan masih awal, ada tahapannya di sini. Jadi kalau SD itu kan mulainya nanti Juni, SMP, SMA, SMK itu bulan depan Mei. Jadi sabar aja dulu gitu teman-teman ya. Jadi intinya silahkan di Dapodiknya divalidkan dulu, di Verpal PD-nya juga divalidkan gitu ya. Nah, kemudian nanti siswa juga itu bisa ngecek teman-teman ya, apakah datanya di bagian ini, di bagian apa? Portal ya, di bagian portal coba. Nah, di sini portal data induk ijazah ini bisa ngecek. Contoh nih konfirmasi data. Nah, silakan NISN dan tanggal lahirnya itu dimasukkan, nanti ini dijawab lalu dicari. Jika sudah benar, nanti wali muridnya atau siswanya itu bisa dijadikan permanen ya jika sudah valid. Jadi yang konfirmasi data di bagian eh, portal data induk ijazah ini nanti yang ngerjakan wali murid atau siswanya untuk mengecek datanya. Artinya dikonfirmasi, diverifikasi oleh wali muridnya supaya nanti ke Verpal PD itu ngelink ya gitu. Nah, kalau verifikasi ijazah ini bagi yang sudah lulus, apakah ijazahnya itu memang valid atau enggak, benar apa enggak di sini. Ini hanya tambahan aja ya. Jadi untuk wali murid dan juga siswanya yang mau ujian ya, yang mau lulus gitu bisa ngecek data dulu di sini, konfirmasi ya. Jika datanya sudah benar silahkan dipermanenkan seperti itu. Jadi dua dulu ya, Dapodiknya divalidkan, Verpal PD-nya divalidkan. Itu nanti aman di Verpal ijazahnya akan aman. Gitu teman-teman ya informasinya. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.